Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan kuliah silvikultur, yaitu kita akan membahas tentang permudahan alam dan permudahan buatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode permudahan. Metode permudahan merupakan suatu prosedur di mana suatu tegakan dibangun atau diperbaharui selama periode permudahan baik secara alamiah atau buatan. Ini adalah ilustrasi dari siklus pengelolaan hutan. Ini adalah pemanenan tegakan tua. Jadi pohon-pohon yang telah tua setelah dilakukan pemanenan, maka akan dilakukan permudahan atau penanaman kembali, yaitu dengan cara permudahan alam atau dengan menggunakan permudahan buatan. Setelah dilakukan permudahan atau penanaman kembali, maka akan dilakukan kegiatan pemeliharaan, yaitu tujuan pemeliharaan adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan yang terbaik bagi pertumbuhan tegakan baru. Jadi dalam pemeliharaan ini misalnya dilakukan penjarangan, yaitu memberikan ruang tumbuh bagi pohon-pohon sehingga pohon bisa tumbuh secara maksimal. Kemudian nanti akan terbentuk tegakan baru atau hutan baru, kemudian akan dilakukan pemanenan kembali, kemudian akan dilakukan permudahan kembali, dan seterusnya mengikuti siklus ini. Permudahan merupakan suatu proses peremajaan kembali dari pohon-pohon penyusun tegakan yang telah mati secara alami atau dipanen oleh manusia. Jadi dengan kata lain, permudahan itu proses peremajaan kembali hutan. Karena sebagian dari tanaman hutan itu ada yang mati secara alami atau sebagian hutan itu dipanen oleh manusia. Maka nanti permudahan ada dua, yaitu permudahan alam dengan penebaran biji secara alami. Jadi permudahan alam ini adalah penebaran biji secara alami. Jadi biji ini tersebar mungkin karena pengaruh angin atau biji jatuh dari pohon induknya kemudian ke permukaan tanah. Kemudian biji ini mengalami pertumbuhan sehingga tanaman ini menjadi besar. Ini adalah permudahan alam. Jadi dilakukan secara alami tanpa campur tangan manusia di sini atau tanpa buatan manusia. Kemudian ada lagi permudahan buatan, yaitu penanaman biji atau semai. Jadi kalau kita lihat ini adalah ilustrasi hutan yang dibangun melalui permudahan buatan. Jadi di sini manusia ikut campur tangan, yaitu melalui penanaman biji atau semai di persemaian. Kemudian setelah biji itu disemai di persemaian, kemudian ditanam di hutan. Maka kita melihat menjadi hutan tanaman seperti ini adalah salah satu bentuk dari permudahan buatan. Secara garis besar, metode penghutanan kembali dapat melalui dengan 3 metode, yaitu penaburan biji secara alami, kemudian penanaman biji secara langsung, kemudian yang ketiga penanaman dengan bibit. Jadi permudahan atau pembangunan hutan kembali dapat dilakukan secara garis besar melalui 3 metode. Yang pertama melalui penebaran biji secara alami. Jadi bisa jadi biji itu jatuh dari pohon, kemudian ke permukaan tanah, kemudian tumbuh menjadi pohon secara alami. Atau dengan penanaman biji secara langsung. Jadi kita membawa biji, kemudian kita tanam di lahan hutan. Atau juga dengan penanaman dengan bibit. Jadi biji itu kita semaikan di tempat persemaian, kemudian setelah menjadi bibit, itu kita bawa ke lahan hutan, kemudian kita tanam. Jadi ini adalah garis besar metode penghutanan kembali atau permudahan. Jadi penaburan secara alami ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi kalau kondisi lingkungannya mendukung, kondisi tempat tumbuhnya mendukung, kemudian di situ terdapat biji yang mampu berkecambah, maka penaburan secara alami ini direkomendasikan. Jadi nanti akan terbentuk biji berkecambah dan mampu tumbuh berkembang menjadi anakan pohon yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang permudahan alam. Jadi jenis permudahan tadi ada dua. Satu permudahan alam, yang kedua adalah permudahan buatan. Yang kita bahas sekarang adalah permudahan alam. Jadi permudahan alam ini yaitu suatu proses peremajaan kembali dari suatu tegakan hutan yang terjadi secara alami. Kemudian strategi permudahan alam. Dalam strategi permudahan alam ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan cahaya. Jadi tanaman itu atau pohon terkait dengan kebutuhan akan cahaya nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis intoleran, yang kedua adalah jenis toleran. Kalau jenis intoleran yaitu tanaman yang memerlukan cahaya untuk tumbuh.
akan menempati ruang-ruang yang terbuka sebagai tumbuhan perintis atau pionir. Jadi kalau kita menanam jenis intoleran ini di bawah tegakan yang rapat atau di bawah naungan pohon, tentu jenis tanaman ini tidak akan tumbuh. Ataupun kalau tumbuh, dia tidak akan tumbuh secara optimal. Kemudian yang kedua adalah jenis toleran. Dapat tumbuh pada tempat terlindung di bawah naungan dalam jangka waktu yang lama dan bahkan mungkin praktis tanpa adanya pertumbuhan dormansi meristematik. Jadi ini adalah jenis tanaman yang dia itu tahan untuk tumbuh di bawah naungan atau di bawah tegakan pohon itu tetap tumbuh. Karena jenis toleran ini tidak memerlukan cahaya dalam jumlah yang banyak. Kemudian juga ada jenis yang mampu berkecambah dan tumbuh di bawah naungan, tapi hanya dalam waktu yang terbatas. Permudahan alam. Jadi permudahan alam ini memiliki keuntungan dan kelemahan. Yang pertama adalah keuntungannya mudah dan murah bila dibandingkan dengan permudahan buatan. Karena kalau kita perhatikan, permudahan buatan itu cukup mahal. Misalnya kita harus membuat persemaian terlebih dahulu. Kemudian kita nanti juga akan keluar biaya misalnya membawa tanaman atau bibit tanaman dari persemaian menuju tempat atau lokasi penanaman. Kemudian nanti juga akan keluar biaya untuk tenaga kerja menanam bibit tanaman di lahan hutan. Jadi permudahan alam ini secara umum tentu lebih murah dibandingkan dengan permudahan buatan. Yang kedua, keuntungannya adalah sedikit tindakan silvikultur. Jadi tindakan silvikultur yang dilakukan pada permudahan alam tidak sebanyak tindakan silvikultur yang dilakukan pada permudahan buatan. Misalnya membangun persemaian, membuat kultur jaringan, atau membuat media tanam atau pemupukan di persemaian dan lain sebagainya. Sehingga biayanya cukup banyak ketika dengan menggunakan permudahan buatan. Kemudian kalau permudahan alam, kelemahannya persebaran tidak merata, terlalu banyak biji atau tidak ada sama sekali. Jadi karena manusia tidak terlalu mengontrol permudahan alam ini, maka nanti persebaran penanamannya tidak merata. Kemudian nanti jenis-jenis yang tumbuh biasanya itu tidak sesuai dengan keinginan. Jadi nanti ada jenis-jenis yang tumbuh itu tidak sesuai dengan jenis yang diinginkan. Selanjutnya, sistem tebang pilih permudahan alam pada hutan tropika basah akan dipengaruhi oleh yang pertama adalah penologi pembuahan, yaitu berbuah sepanjang tahun atau musiman. Kemudian juga akan dipengaruhi oleh kebutuhan cahaya. Jadi jenisnya toleran atau intoleran atau keep opportunist. Jadi ini nanti adalah yang akan mempengaruhi sistem tebang pilih permudahan alam di hutan tropika. Ini adalah contoh dari permudahan secara alami. Jadi semai atau tanaman ini tumbuh secara alami di lahan hutan. Yang ini nanti akan tumbuh besar yang akan menggantikan pohon yang telah ditebang tadi. Jadi ini adalah contoh permudahan secara alami. Jadi kita membiarkan hutan itu kembali menjadi seperti semula dengan secara alami, yaitu dari biji yang jatuh dari pohon kemudian ke permukaan tanah kemudian tumbuh menjadi hutan. Selanjutnya kita akan membahas permudahan buatan. Yaitu permudahan buatan adalah suatu proses peremajaan kembali dari suatu tegakan yang dilakukan oleh manusia. Permudahan buatan umumnya dilakukan pada areal-areal bekas tambang, bekas jalan sarat, dan tempat penimbunan kayu atau pada areal-areal yang tidak produktif baik di dalam atau di luar kawasan hutan. Jadi umumnya untuk permudahan buatan ini dilakukan pada areal hutan yang telah mengalami kerusakan yang cukup berat. Yaitu apabila kita mengandalkan permudahan alam, itu terlalu lama atau terlalu sulit, lahan tersebut akan menjadi hutan kembali. Maka dilakukan permudahan secara buatan. Jadi permudahan buatan ini biasanya dilakukan pada daerah yaitu tempat penimbunan kayu. Jadi seperti ini adalah tempat penimbunan kayu. Setelah kayunya diangkat dari tempat penimbunan kayu, maka areal ini biasanya merupakan areal terbuka, kemudian untuk lapisan tanahnya cukup padat, sehingga kalau kita mengandalkan permudahan alami, maka tempat ini akan sulit untuk tumbuh tanaman secara alami. Sehingga untuk mempercepat dilakukan permudahan buatan. Kemudian yaitu pada bekas jalan sarat atau bekas jalan untuk pengambilan kayu. Ini adalah ilustrasi bekas jalan pengambilan kayu. Pada bekas jalan sarat ini biasanya dilakukan permudahan buatan. Karena kalau
kalau mengandalkan permudahan alami terlalu lama, sehingga dilakukan permudahan buatan. Karena biasanya jalan syarat ini tanahnya cukup padat sehingga tanaman secara alami sulit untuk tumbuh. Kemudian di areal bekas tebang habis. Jadi kalau kita lihat ini adalah areal tebang habis, maka pada areal tebang habis ini supaya menjadi hutan kembali dilakukan permudahan buatan dengan menanam bibit misalnya. Kemudian permudahan buatan juga dilakukan di areal tidak produktif lainnya. Yang biasanya permudahan buatan ini dilakukan pada daerah yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga kalau untuk mengandalkan permudahan alami sangat sulit akan terbentuk hutan kembali. Metode permudahan buatan. Jadi metode permudahan buatan ini ada secara dengan menggunakan biji langsung. Jadi dengan menggunakan biji langsung ini, biji langsung ditanam di areal hutan. Kekurangannya cenderung boros biji, kemudian jarang digunakan untuk metode ini kecuali untuk kondisi khusus, yaitu pada saat jumlah bijinya melimpah, kawasan yang terkena bencana alam atau areal dengan topografi sulit. Kemudian metode permudahan buatan juga bisa dilakukan dengan bibit tanaman. Umumnya digunakan dalam silvikultur intensif, yaitu penyiapan lahan secara intensif, kemudian ada bibit unggul, kemudian nanti juga akan dilakukan pemeliharaan secara intensif. Maka dengan dua metode ini nanti, maka tegakan yang terbentuk bisa tegakan seumur atau tegakan tidak seumur. Selanjutnya penanaman dengan bahan tanaman. Jadi bahan tanaman ini dapat berupa semai dengan akar yang telanjang, kemudian semai dalam kontainer, kemudian bisa juga dengan stek, yaitu bisa stek pucuk, stek batang, atau stek akar. Ini adalah contoh dari bahan tanaman. Ini adalah bibit cabutan. Jadi ini biasanya kalau di bawah tegakan pohon yang besar itu, kan biasanya di bawahnya tumbuh anakan-anakan kecil. Jadi anakan-anakan itu dicabut, kemudian nanti dipindahkan ke tempat atau ditanam di tempat yang dikehendaki, di areal hutan yang lain. Kemudian atau bisa juga kita mengambil bahan tanaman dari persemaian. Ini adalah semai yang siap tanam. Kemudian bisa juga untuk bahan tanaman itu berupa stek. Ini adalah stek. Selanjutnya ini adalah contoh penanaman dari bahan tanaman. Ini adalah bahan tanaman tadi. Kemudian nanti bahan tanaman ini dilakukan pengangkutan menuju areal penanaman. Selanjutnya di sini akan dilakukan penanaman. Maka di antara kelemahan dari permudahan buatan adalah biaya yang relatif mahal dibandingkan dengan permudahan alam. Karena nanti di sini akan keluar misalnya biaya di persemaian, kemudian biaya pengangkutan bibit dari persemaian menuju lokasi, kemudian biaya membuat lubang tanam, biaya penanaman, itu semua akan mengeluarkan biaya, sehingga biaya dengan permudahan tanaman ini relatif lebih mahal dibanding dengan permudahan secara alam. Ini adalah contoh bibit dari pembiakan generatif dan vegetatif. Jadi ini vegetatif dan generatif, campuran, karena ini dilakukan dengan metode okulasi. Jadi campuran antara vegetatif dan generatif. Kemudian ini adalah generatif, semai dari biji. Jadi biji ditanam di persemaian, kemudian nanti akan menjadi bibit yang siap tanam seperti ini. Kemudian nanti akan dibawa oleh tukang tanam ke areal penanaman atau didistribusikan ke areal penanaman. Keuntungan permudahan buatan. Yang pertama, kemungkinan mengatur kerapatan, jarak tanam, komposisi jenis, dan penggunaan bibit unggul secara lebih tepat. Jadi dengan permudahan buatan kita bisa mengatur kerapatannya, jarak tanamnya, bisa menggunakan bibit yang unggul. Hal seperti ini sulit dilakukan kalau dengan sistem permudahan alami. Yang kedua, penggunaan mesin-mesin modern pada pemanenan, penyiapan lahan, dan penanaman. Yang ketiga, penyeragaman jenis dan ukuran pohon, efisiensi biaya investasi, dan kemudahan pengolahan kayu. Jadi kalau jenisnya itu seragam, kemudian ukuran pohonnya dalam satu areal itu sama, misalnya di hutan tanaman, itu kan jenisnya sama, kemudian ukuran pohonnya semua sama, itu nanti bisa mengefisiensikan biaya atau pengolahannya mudah. Karena apa? Ketika kita memanen misalnya, itu kan tinggal ditebang habis semuanya. Berbeda kalau diameternya berbeda-beda, harus dilakukan pemilihan ketika memanen pohon. Itu tentu akan lebih lama dan keluar biaya lebih tinggi.
Jadi dengan seragam, baik jenis maupun ukuran pohon, ini nanti akan mempermudah dalam pemanenan kayu misalnya, sehingga biaya pengelolaan hutannya relatif lebih kecil. Ini adalah contoh hutan eukaliptus. Ini contoh hutan eukaliptus yang tentunya ini pembangunannya melalui permudahan buatan. Karena kita lihat ini seragam dari jenisnya, jarak tanamnya, diameternya ini hampir seragam. Ini juga sama. Ini hasil permudahan buatan di hutan tanaman Acacia mangium. Selanjutnya tujuan permudahan buatan secara sosial ekonomis. Jadi untuk peningkatan produktivitas hutan. Kemudian yang kedua, kesinambungan bahan kayu dan non kayu. Jadi nanti bisa kesinambungan untuk menghasilkan produk kayu. Produk kayu misalnya kayu perkakas untuk bangunan rumah, perabotan rumah tangga, kayu bakar, kayu untuk industri pulp and paper, kemudian kayu lapis, alat olahraga, alat musik, patung, ukir-ukiran, dan lain-lain. Produk non kayu misalnya bambu, rotan, buah dan biji, serta getah, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tujuan secara sosial ekonomis. Jadi untuk meningkatkan produktivitas atau menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan permudahan alam. Selanjutnya secara ekologis atau lingkungan, yaitu satu, ketersediaan air yang kontinu dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Kemudian tersedianya udara yang segar dan tidak terpolusi. Tersedianya pemandangan dan panorama alami yang indah. 4. Terpeliharanya sumber daya genetik di alam yang merupakan bahan baku bagi pemuliaan jenis-jenis yang dibudidayakan. Jadi ini salah satu tujuan secara ekologis atau manfaat lingkungan dari tujuan permudahan buatan. Misalnya kita melihat lahan kritis, di situ terbuka atau misalnya bekas tambang, tentu dengan tujuan permudahan buatan kita nanti akan mendapatkan manfaat ekologis yang banyak seperti ini dibandingkan tidak dilakukan permudahan pada areal tersebut. Tegakkan murni seumur. Keuntungan, memanfaatkan secara maksimal areal bagi jenis terpilih, pengelolaan relatif sederhana dan murah, pemanenan, pemasaran, dan teknis silvikultur yang relatif sederhana dan murah. Jadi ini adalah keuntungan kalau kita menanam tegakan atau pohon seumur atau seragam. Jadi ini keuntungannya. Kemudian kelemahannya, kurang fleksibel dari permintaan pasar, nilai estetis dan rekreasi kurang, kehidupan satwa liar yang kurang beragam dan peka terhadap gangguan. Ini kelemahan kalau hutan kita berupa hutan tanaman. Kalau ini yang keuntungan kalau hutan kita berupa hutan tanaman dengan tegakan murni seumur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.